believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Taib, Yaman, Salaman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Surat 2. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, saya akan cek kehadiran dulu. Ya, yang pertama Ahmad Ghazali. Hadir. Ahmad Teguh. Hadir. Ahmad Tirta. Hadir. Ahmad Saprani. Hadir. Andi Muhammad Fadisian. Hadir. Andi Muhammad Kadir. Hadir. April. Hadir. Ya, saya kira hadir semua ya. Ya, baiklah. Jadi sebelum kita memasuki materi pelajaran, yang kita akan pelajari hari ini adalah mengenai sejarah kebudayaan Islam tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Secara pada minggu yang lalu kita pelajari masalah apa? Strategi Nabi tentang apa? Hijrah. Ya, hijrah ke Afrika. Apa rasanya Nabi? Kenapa dia hijrah ke Taif? Taif merupakan kota Mekah. Ya, karena Taif merupakan kota kedua. Taif ada bunyi tasbih, lengkap ibadat yang paling kuat. Nah sekarang, baiklah kita mulai pelajaran ya. Jadi pelajaran kita yang akan dipelajari sekarang masih lanjutan pada minggu yang lalu, yaitu mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai perjanjian Aqabah. Ya, jadi apa? Adapun tujuan kita jadi dalam pelajaran ini, yang pertama adalah menganalisis. Ya, kita menganalisis bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa menjelaskan bagaimanakah reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi. Kemudian selanjutnya kita bisa menjelaskan bagaimanakah cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa menjelaskan isi daripada perjanjian Aqabah. Yang baiklah, kita memasuki materi pelajaran yaitu tentang perjanjian Aqabah. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi silakan anak-anakku membuka semua bukunya ya. Halaman. Silakan buka dia semua ya. Silakan dibaca-baca nanti ya. Jadi sesudah saya jelaskan, anak bisa mencatat, meringkas yang dianggap penting. Oke? Ya. Nah sekarang baiklah, jadi saya jelaskan sedikit mengenai ini perjanjian Aqabah. Nah, sekarang saya tanya dulu, apa itu perjanjian Aqabah? Perjanjian Aqabah adalah adalah jaminan hijrah kaum muslimin ya dari Mekah ke Madinah. Itu adalah jaminan hijrah, ada jaminan karena
ini adalah akan berhijrah ke Madinah. Nah sekarang ini adalah perjanjian Akobah. Jadi pada tahun ke-12 kenabian, jadi bertepatan itu dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan apa? Haji dari Yasrib. Ya, rombongan haji ini ya, berjumlah sekitar berapa orang? Ini apa tujuannya datang? Ini dia akan dia akan menyampaikan dakwahnya. Jadi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Jadi Nabi dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik. Menyampaikan dakwahnya, kemudian dakwah Nabi pada waktu itu bagaimana? Mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya itu mereka melakukan bayat di mana? Dari salah satu bukit itu ya, di kota Mekah yang bernama dengan Bukit Aqabah. Maka itulah dinamakan dengan perjanjian Aqabah. Ya, nah sekarang ada isi perjanjian Aqabah. Apa yang pertama isi perjanjian Aqabah? Mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi menyatakan dirinya bahwa saya setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dia rela berkorban harta dan jiwanya. Jadi dia merelakan harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan Islam yang dianutnya. Kemudian yang keempat, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, apa lagi isinya? Dia menyatakan tidak akan membunuh. Kemudian apa lagi yang keenam isinya? Itu adalah isi perjanjian Aqabah pertama. Ya setelah pengembangan Islam di Yathrib. Jadi setelah ini diadakan pengembangan Islam di Yathrib. Jadi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengutus Mus'ab bin Umair. Yaitu apa itu? Itu bergabung dengan rombongan yang pulang ke Yathrib. Apa tugasnya ini Mus'ab? Jadi tugasnya Mus'ab ini adalah untuk membantu penduduk Yathrib yang telah menyatakan keislamannya dalam menjalankan Islam tersebut. Jadi dia membacakan Al-Quran. Jadi menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Jadi selanjutnya ini Mus'ab diangkat menjadi apa? Diangkat menjadi guru mengaji dan kenapa dia diangkat menjadi guru mengaji dan imam sholat? Karena golongan Aus dan Kharaj membenci kalau ada salah satu dari mereka yang menjadi imam pada waktu itu. Jadi nah sekarang jadi walhasil pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan
yang kedua apa lagi? Penduduk Yathrib ikut berjuang membela Islam dengan harta yang luar biasa. Yang ketiga tadi adalah penduduk yang menyebarkan Islam dan menyebarkan kepada saudara mereka. Selanjutnya, setelah pelaksanaan baik ini, apa lagi yang terjadi? Jadi setelah melaksanakan baik Nabi Muhammad SAW meminta 12 pemimpin. Apa tujuannya ini dia minta? Yaitu sebagai nanti kepada kaum mereka dalam rangka merealisasikan baru terokidnya. Jadi komposisinya itu ada 12 terdiri dari 9 orang dari kabilah Ahad dan 3 dari kabilah Aus. Jadi mereka itu adalah legislatif kepada Al-Farad. Siapa itu di antaranya? Ya, siapa lagi? Jadi dengan itu Rasulullah SAW menegaskan kepada mereka dengan sabdanya. Apa sabda Nabi pada waktu itu? Kamu semua adalah penjamin sebagaimana adalah penjamin Isa bin Maryam. Apa lagi? Dan aku adalah penjamin kepada umatku. Apa jawaban mereka? Setelah dengan adanya ini tadi ya, jadi dengan keputusan itulah terbuka di hadapan Nabi Muhammad SAW harapan kami untuk memperoleh kemenangan, ya. Karena telah mendapat jaminan bantuan dan bantuan dari masyarakat Yathrib pada waktu itu. Sebab itu pula apa lagi? Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Jadi dengan itulah dia memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib karena kota Yathrib, karena di kota Mekah mereka tidak dapat hidup dengan tenang dan bebas dari gangguan ancaman orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi itu dia akhirnya dia bersama dengan pengikut-pengikutnya menginginkan untuk pindah ke Yathrib karena tidak pernah ada, pasti ada gangguan dari golongan kafir kaum Quraisy, makanya dia pindah lagi ke Yathrib. Jadi selain itu ada beberapa juga faktor yang mendorong Nabi pindah ke Yathrib. Kenapa dia pindah ke Yathrib? Untuk apa? Yathrib itu adalah tempat yang lengkap. Kemudian apa lagi? Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Yathrib. Kenapa? Karena hubungan kedua karena nabi, karena kakeknya nabi yang bernama dengan Abdul Muthalib dengan orang Yathrib. Dan siapa juga di sana juga ayahnya dimakamkan di Yathrib pada waktu itu. Kemudian apa lagi? Penduduk Yathrib memang sudah dikenal Nabi ya, karena kelembutan pekerjaan dan sebagainya yang baik. Memang dikenal Nabi karena kelembutannya, sifat-sifatnya ya, jadi pekertinya. Jadi penduduk Yathrib memang sudah mengenal Nabi pada waktu itu. Kemudian yang keempat bagi diri Nabi sendiri, jadi hijrah itu merupakan keharusan. Dengan demikian
sehingga beliau telah memiliki kesiapan yang sangat. Jadi selain itu, karena telah mendapat dukungan dari penduduk Yathrib, ya juga karena secara fisik dan mental beliau telah siap meninggalkan kota kelahirannya untuk meneruskan perjuangan dalam menegakkan. Jadi saya kira itulah tadi penjelasan singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ayanda bisa memahami ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, baiklah saya akan membagi kelompok jadi 4 kelompoknya sudah ya. Jadi sudah ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kelompok ini saya akan membagikan lembar kerja, dan lembar kerja ini silakan dikerjakan bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Ya, jadi silakan kerja bersama dengan anggota kelompoknya. Kemudian setelah dikerjakan silakan Anda presentasikan hasil bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, nah sekarang silakan Anda kerja ya, masing-masing kelompok mengerjakan. Jadi silakan membagikan lembar kerja. Ya, tulis dulu nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompok. Ya, dan sekarang silakan berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, silakan balik sama kelompoknya ya. Ya, silakan berdiskusi bersama dengan anggota kelompoknya. Ya, saya kasih waktu sedikit ya. Ya, silakan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Bagaimana, sudah selesai? Baiklah, kita akan presentasikan masing-masing jawaban yang ada di kelompok Anda. Sebelum kita presentasikan, kita belum selamat ya. Nah, sekarang kita mulai dari presentase kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Silakan membacakan hasil presentase bersama dengan anggota kelompoknya. Salah satu ya. Siapa yang mau? Berdiri. Coba yang mau presentase berdiri aja itu saja. Kita berdiri. Ya, presentase dari kelompok 1 dengarkan dari kelompok 2 ya. Perjanjian Akaba pada tahun ke-12 Senabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yathrib. Rombongan haji tersebut berjumpa. Ya, itulah tadi dari presentase dari kelompok 1. Coba teman-teman dari kelompok 1. Ya, sekarang kita pindah ke kelompok 2. Siapa dari kelompok 2 yang mau langsung aja ya?
Iya, benar tadi presentasi dari kelompok 3. Sekarang dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tiga kali. Pada tahun ke-10 kerajaan Nabi Muhammad kehilangan orang yang mencintainya, yaitu Siti Khadijah istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam. Dan Abu Bakar yang selalu melindungi dan membela dari tangan orang. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Yang tepuk tangan. Ya, jadi setelah presentasi dari masing-masing kelompok tadi ya. Jadi sebentar saya akan membagikan ini tadi adalah tugas per kelompok ya. Jadi sebentar, jadi ini saya akan membagikan LKPD yaitu tugas mandiri. Ya. Jadi tugas mandiri ini dikerjakan per orang untuk mengetahui sampai mana kemampuan Anda dalam pelajaran yang pernah dipelajari. Ya, jadi saya akan membagikan LKPD ya. Silakan dikerjakan. Ya, bagi ya. Ya, silakan bagi. Ya, silakan bagi. Dan sekarang silakan kerjakan. Ya, harap dibaca baik-baik baru dikerjakan. Ya, silakan kumpul hasil pekerjaannya. Ya, baiklah. Jadi itulah tadi pelajaran kita tentang perjanjian akabah. Jadi kesimpulannya, jadi perjanjian akabah itu tadi adalah apa itu tadi perjanjian akabah adalah perjanjian mengenai jaminan hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Ya, tadi ya ada beberapa perjanjian. Yang pertama tadi adalah perjanjian akabah pertama. Apa isinya perjanjian akabah pertama adalah jadi mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jadi yang kedua itu menyatakan rela berkorban harta yang kedua. Kemudian yang ketiga mereka bersedia ikut kemudian yang keempat mereka menyatakan
Yastrib adalah tempat yang paling dekat. Ya, karena Yastrib adalah tempat yang paling Dekat. Apa lagi? Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah menyampaikan banyak dengan penduduk kota tersebut. Saya kira itulah tadi kesimpulan mengenai pelajaran kita hari ini, yang mudah-mudahan hasilnya dapat mencapai sesuai dengan KKM. Nah, sekarang jadi untuk selanjutnya pelajaran kita pada minggu yang akan datang yaitu tentang apa? Jadi kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang yaitu tentang Perjuangan yang melakukan kebarukan. Jadi saya harap kepada anak-anakku sebelum kembali ke rumah, setelah Anda kembali ke rumahnya nanti, silakan Ananda mencari misalnya yang berkaitan dengan pelajaran kita ya, hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran kita seperti di majalah kah, ya di surat kabar kah, di YouTube kah, dan di buku-buku ya buku-buku pelajaran lain yang berhubungan dengan pelajaran kita agar ada penambahan wawasan. Nah sekarang jadi baiklah kita menutup pertemuan kita hari ini dengan membaca berdoa. Ya baiklah kita berdoa bersama-sama. Ya sebelum kita berdoa coba kita dulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kita tutup pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.